semua ini. Dari asrama kos. Dari rumah. Kesibukannya apa sebelum kesini tadi? Makan. Sudah sarapan? Sudah. Berarti lainnya juga udah sarapan atau belum? Belum. Sudah. Apa sih? Sudah. Ini bayar sendiri sudah, yang sebelah sini belum. Nanti kita santai-santai aja, biar nggak lapar juga. Jadi ya kalian nggak usah banyak ngomong lah ya. Nanti kalau selipin saya aja. Ya, oke. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu aja kali ya. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat datang di konseling kelompok pertemuan ke berapa? 3 ya. Pertemuan kemarin kita sudah membuat kesepakatan, bukan kesepakatan sih, lebih ke saya mempertanyakan kesiapan kalian, apakah siap untuk mengikuti sesi berikutnya, yang mana sesi ini adalah sesi inti, dimana nanti kita akan mulai menggali informasi terkait masalah yang sudah kalian ceritakan, kalian spill dikit-dikit di awal pertemuan. Hari ini akan kita bahas secara mendalam, entah 1, 2, atau mungkin semuanya. Kita menyesuaikan waktunya saja. Kalau memang waktunya mencukupi, ya bisa 2 sampai 4 orang menceritakan masalahnya. Tapi kalau waktunya tidak mencukupi, ya berarti 1 dulu saja ya. Karena kan di awal kita sudah membuat kontrak terkait durasi setiap sesi. Jadi untuk hari ini juga tetap sama, durasinya menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah kita buat ya. Gitu ya. Baik Kak. Oke, jadi saya jelaskan dulu untuk sesi ini kita masuk ke tahap yang ketiga, itu tahap inti, tahap kegiatan, di mana nanti kalian akan saya fasilitasi untuk menceritakan masalah kalian. Kemudian kita buat kesepakatan bersama, kira-kira siapa dulu nih, masalah siapa dulu yang akan kita bantu selesaikan hari ini. Ya. Ini sekitar untuk nanti kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke, sudah paham dari situ? Sudah. Jadi kita cerita-cerita dulu aja kali ya. Mulai dari siapa dulu nih yang pengen cerita? Ayo kayak kurang semangat ya? Iya. Ayo bikin dulu kali ya? Iya. Oke, bikin dulu ya. Oke. Bikinnya itu namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Gimana tuh? Nanti kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, kiri kanan atas. Tepuk 4, kiri kanan. Tepuk 5, kiri kanan atas. Gitu ya. Jadi kita mulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita masuk ke intinya ya. Tapi sebelum kita masuk, apakah yang salah nanti kita kasih punishment? Boleh. Apa nih punishmentnya? Kita duluan itu. Oh, kita duluan. Yeah. Oh, oke, boleh. Gitu ya. Berarti langsung cerita duluan, nanti teman-teman langsung mendengarkan ceritanya gitu. Atau ini aja Kak ya. Kayak benar nih, nanti kalau yang kena punishment cerita duluan, yang 35 hari duluan. Tapi nanti sebelum itu semuanya cerita dulu. Oke, bisa diterima masukannya? Oke. Lalu kita mulai ya. Sudah sih. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 3. Tadi mulai siap-siap ya. Nanti kita gali masalahnya yang pertama sampai dulu. Iya. Oke. Masih mau lanjut atau kita masuk ke sesi berikutnya? Masuk. Oke. Karena tadi mbaknya sudah kalah dari punishment, jadi nanti mbaknya yang akan kita bahas dulu masalahnya. Tapi sebelum kita bahas masalahnya mbaknya, saya ingin teman-teman masing-masing menceritakan masalahnya. Kalau yang di pertemuan awal itu cuma garis besarnya, tadi
Jadi tolong jelaskan, ceritakan lebih detailnya. Jadi bukan cuma garis besarnya, ya. Bisa? Mulai dari sana. Ini masalah yang pengen saya konsultasikan itu terkait itu apa peninggalan hubungan saya sama orang tua, masalah komunikasi gitu. Soalnya kan dari dulu saya kan juga mondok dari MTS sampai Alia, jadi kayak ketemu orang tuanya kan juga sebentar, sedangkan sekarang juga kuliah juga jauh lagi. Nah terus itu saya bingung gimana caranya biar komunikasi selalu baik gitu. Soalnya ada bisa 1 minggu nggak ada kabar gitu. Ya, maksudnya nggak cetak gitu, tapi kuat gitu. Ya, kayak pengennya itu ya udah selalu berkabar, kayak dia juga nanya aku juga nanya dia. Soalnya kalau aku nggak ngecek biasanya nggak ngecek. Oh iya. Menarik ya masalahnya, tapi kita keep dulu. Ya. Nanti bisa dilanjut ke sesi konseling berikutnya ya. Disimpan dulu saja. Kalau mbaknya? Kalau saya itu kebetulan saya PP Ya. kuliah. Jadi itu kalau PP kan biasanya kalau kuliah pulangnya sampai sore atau enggak malam-malam kan kelompokan. Dan itu bingung waktu untuk quality time dengan mengerjakan tugas ya, dan itu berbentrokan. Kadang saat quality time itu kepikiran tugas, tapi kalau nggak ikut acara keluarga atau gimana itu kayak ini momennya itu nggak ketinggalan gitu. Jadi membagi waktunya aja gitu. Oh oke, membagi waktu. Mungkin kita cerita dulu ya. Kalau mbaknya ini? Kalau saya ini apa? Ya kak mirip juga. Mirip. Mbak itu Oh iya. sulit membagi waktu antara mengerjain tugas, kuliah, sama ngontennya itu. Konten. Iya, Affiliator ya? iya. Itu. Terus kan kadang deadline tugas kan mepet-mepet juga sama tugas-tugas yang lain. Lah di affiliate itu juga gitu, kejar-kejaran apa deadline. Jadi ya kayak acak dulu nanti belum kayak harus kuliah kan capek nih, ingin tidur, terus belum juga ngelawan rasa malas juga gitu. Oke. Jadi semuanya sibuk ya. Oke, sekarang ke mbaknya ini masalah yang akan kita bahas. Coba mbaknya ceritakan sedikit masalah yang sedang dialami. Jadi gini, saya kan mahasiswa semester 6. Nah, semester 6 tuh pasti kalian tahu hektik-hektiknya tugas, dan kita juga dikejar kegiatan lain seperti kayak mau KKN atau mau persiapan WPL dan lain. Nah, beban tugasnya semester 6 itu menurut saya itu lebih banyak daripada semester-semester sebelumnya, mengingat sudah semester akhir kan. Terus jadwal kuliah saya itu dari pagi sampai sore itu padat. Mungkin bisa istirahat itu hanya duhur, itu hanya 1 jam, dan itu 1 jam kalau dibuat pulang dari kampus ke kos terus sholat dan makan sebentar aja udah capek ya kan, udah selesai gitu waktunya. Setelah itu beban tugas yang menurut saya berat ini menurut saya kayak aduh kayaknya nggak balance deh. Aku udah kelelahan dari kuliah pagi sampai sore, terus habis itu nanti ada kegiatan di luar kuliah setelah jam pulang gitu kan. Aku mengerjakan tugasnya biar aku balance sama istirahat sama dan lain-lain itu bagaimana aku nggak tahu gitu. Jadi manajemen waktu aku sangat buruk yang menyebabkan sampai pernah drop gitu gara-gara kelelahan, sampai masuk IGD juga pernah. Oke, jadi teman-teman sudah mendengar ya ceritanya dari Mbak Aulia ya. Jadi nanti saya akan bantu untuk menggali informasinya. Nanti di akhir sesi nanti saya pengen tanya ke kalian selaku anggota kelompok, apakah pernah ada di posisi Mbak Aulia, apakah kalian nanti punya solusi? Nanti akan saya tanyakan di akhir sesi setelah informasinya tergali semua. Oke, bisa siap ya? Saya akan mulai menggali informasinya Mbak Aulia. Tadi Mbak Aulia bilang kegiatan di luar
kampus, selesai kampus. Nah itu emang kebiasaannya apa aja? Ini saya kalau di luar kampus biasanya ikut organisasi. Nah setelah itu nanti mungkin kalau weekend itu tuh saya tuh pulang ke rumah karena di rumah juga ada jualan gitu. Dan itu kan produksi dari kami sendiri dan mengelola semua itu juga kami sendiri gitu. Apalagi saya juga di rumah juga mengurus orang tua yang sakit, terus kayak kegiatan saya di luar sekolah seperti kayak biasanya les private kalau di rumah seperti itu. Jadi kayak kalau saya membawa tugas ke rumah itu aduh ini jarang bisa dikerjakan gitu karena nggak ada waktunya gitu. Menurut saya nggak ada waktunya sih atau emang saya aja nggak bisa ngatur gitu. Ya, kalau dilihat dari yang Mbak Aulia ceritakan tadi memang sibuk sekali sih, apalagi dengan keadaan orang tua yang sakit. Jadi mungkin memang sangat wajar ya. Iya. Kuliah pulang sore, di rumah nanti juga urus anak sakit, belum lagi kegiatan yang lainnya. Tapi kalau dari kegiatan-kegiatan itu menurut sampean nih, ini di luar kegiatan kuliah ya, kegiatan apa sih yang paling menyita banyak waktu? Menyita banyak waktu mungkin ini di luar kuliah. Iya. Ya itu tadi kayak les private dan lain-lain itu juga bisa kadang saya juga lupa waktu, selalu banyak nongkrong kadang kan kayak aduh saya nggak bisa membuat list prioritas dulu nih mana yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Jadi kadang tiba-tiba kalau udah sumpah banget nongkrong gak ingat waktu gitu. Berarti Mbak Aulia juga suka nongkrong? Suka. Dan biasanya itu sampai lupa waktu. Iya. Nongkrong. Kalau udah ketemu teman lama apalagi gitu. Tapi kalau tadi kan Mbak Aulia bilang yang paling banyak minta waktu itu les dan nongki. Nah, dari dua itu yang paling wah ini aku banyak menghabiskan waktu di sini, kayak nggak ada output yang aku dapat dari kegiatan ini. Itu yang apa, les atau nongki? Kayaknya nongkrong. Kayaknya nongkrong. Iya, soalnya kan kalau nongkrong kan sebenarnya kan fleksibel, bisa dilakukan setelah semua kegiatan selesai. Cuman akunya aja yang bisa membagi waktu. Kalau menurut Mbak Aulia nih, kenapa kok kegiatan nongki itu bisa sampai membuatkan menjadi kegiatan yang paling menyita banyak waktu? Karena menurut saya kalau saya terlanjur nongki itu tuh nggak ingat waktu karena mungkin terbawa suasana ya, karena kebetulan saya di rumah juga kadang sendiri, juga di kos sendiri, kayak sama temen tuh aduh enak nih quality time sama teman, kapan lagi kayak gini, padahal ada pekerjaan saya yang harus saya selesaikan gitu sih. Selain ngobrol-ngobrol waktu nongki nih, kegiatan apa aja yang sampai lakukan waktu nongki? Biasanya live update sih, kan biasanya nongki sama teman-teman yang bukan satu kampus. Nah biasanya aku tanya live update-nya teman-teman itu bagaimana. Itu nongki sebenarnya bukan sekedar ngobrol atau gosip semata ya, biasanya juga sharing nih. Kebetulan ada nih teman aku yang dari UB, itu dia kan kalau UB kan udah ada KKN semester 4, jadinya dia udah bisa sempro. Kayak aku juga tanya-tanya gimana sih kamu penelitian itu gimana, terus kamu kayak gali masalahnya itu tuh gimana, kamu nyari topiknya itu gimana, kok kamu bisa langsung klik kalau kamu ngambil ini gitu sih kak. Sebenarnya ada manfaatnya. Jadi sampai nongki-nongki itu juga cari informasi gitu. Iya. Oh iya. Sebenarnya banyak menariknya juga sih, dan banyak yang sampai dapat juga. Mungkin karena waktu yang dihabiskan di kegiatan nongki itu terlalu banyak, akhirnya kegiatan lainnya tertunda gitu ya. Terus menurut sampean nih, apa sih yang menyebabkan sampean itu kok akhirnya suka nongki? Karena mungkin karena dulu saya orangnya stage parent nih, nggak sampai sekarang juga sih. Kayak dulu kalau mau pas lagi SMA kan saya kebetulan di pondok pesantren. Nah pesantren kan pulang mesti aduh paling 1 tahun 2 kali gitu kan, 1 tahun 2 kali.
FOMO nih, aduh teman-teman pada nongkrong nih sama teman-teman di pondok ke kota lah apalah gitu, kayak aduh kayaknya enak deh ini, aku nggak bisa, kapan lagi bisa kayak gini gitu loh, kayak tapi ya harus bohong dulu sama orang tua gitu. Mungkin kalau aku nongki kalau pengen pulang malam aku ngomongnya nginep ke rumah teman gitu sih. Boleh kalau aku bilangnya enak. Boleh. Tapi kalau bilangnya nongki malah nggak boleh. Gitu. Kenapa kira-kira kok orang tua sampean kalau sampean izin nongki itu malah nggak boleh, itu kenapa ya? Karena orang tua, stigmanya orang tua kalau kayak nongkrong itu sama temen cowok. Nah kan sebenarnya nggak dibatasi sih kalau mau berhubungan sama cowok siapa, mungkin dibatasinya kayak durasinya mungkin jam 7 malam sampai ke 8 malam harus pulang. Nah sedangkan kita nggak bisa kan, kayak aduh jam segitu mah baru keluar gitu kan ibaratnya, jadi kayak aduh nggak bisa nih aku nih kalau jam segini pulang. Soalnya pernah juga aku tuh keluar sama orang, nah itu karena keluarnya di kota kejebak hujan dulu waktu jadwal nonton lah mungkin jam 4-an, ternyata kejebak hujan jadi nggak sampai sana itu jam 4, sampai sana itu mungkin mau maghrib. Jadinya aku sama temanku ini mulai nonton itu dari maghrib. Nah nontonnya itu lama banget, 2,5 jam hampir 3 jam. Itu belum makannya, itu belum kehujanan lagi. Jadi sampai rumah itu setengah 10 malam. Wah, saya dikunciin dari luar sama orang tua saya dan nggak diajak ngomong sama besoknya gitu. Aduh, sedih banget ya. Padahal udah menjelaskan kalau aku tuh sebenarnya mau keluar pulang ke tempat itu, cuman karena keadaan aja gitu. Ya itu ya, ada miskom juga ya, miskom sama orang tua. Menarik ya ceritanya ya. Nah karena tadi Mbak Aulia sudah bilang kalau nongki itu menjadi salah satu kegiatan yang menyita banyak waktu sampean, akhirnya kegiatan yang lainnya tertunda. Ketika sampean lagi nongki dan sampean sadar kalau kegiatan itu menunda aktivitas yang lain, itu perasaannya sampean gimana? Sebenarnya perasaan saya juga agak ini sih, agak nggak kecewa apa, kayak sayang gitu loh. Aduh sayang banget nih kalau aku nongkrong kalau jam segini pasti aku bisa kerjain ini dulu, nanti kerjain ini dulu. Jadi waktu produktif aku lebih banyak gitu. Mungkin karena kadang terlalu stres, mungkin jadi overload waktunya, jadi kadang juga nggak kerasa. Jadi kerasanya pas aku lagi hektik kayak dikejar deadline itu baru kerasa. Tapi perasaan kayak itu munculnya itu waktu nongki atau setelah nongki? Pulang lagi. Pulang nongki. Iya. Jadi waktu nongki kayak nggak iling apa-apa. Iya. Tapi waktu pulang kayak ada rasa menyesalnya, kok aku ngopi kelamaan gitu. Iya. Sempet juga pernah sampai lupa kegiatannya gitu nggak? Maksudnya aku mau kayak gini tapi gara-gara nongki lali aku. Pernah kan di rumah kan ngajar kelas private. Nah udah janjian nih harusnya jam 7 kurang gitu, aku lupa banget kalau itu ada jadwal, dan karena di grup WA nya tuh dia nggak ngomong di grup WA, ngomongnya di chat pribadi. Jadinya aku udah janjian sama orang maghrib time itu aku udah berangkat, jadi jam 7 dia kayaknya chat aku, cuman kan chatnya aku arsipin kan semua. Jadi aku nggak tahu si chatnya ini. Terus sampai rumah aku dimarahin sama ibu kayak, aduh, tadi ada orang ngeles kok kamu nggak ada gitu. Nanti ya fatal ya. Iya. Itu jadi pengalaman yang menarik dan nggak ingin diulang ya. Iya. Oke, jadi Mbak Aulia sudah menceritakan banyak. Sekarang tuh pengen menggali nih, kira-kira dampak yang sampean rasakan sampai detik ini tuh apa aja? Yang pertama itu dampak terhadap kuliah sampean. Nah kalau dampak terhadap kuliah tadi udah saya sebutkan kalau kuliahnya itu kan padat dan jadwalnya banyak. Nah dampaknya tuh kayak lebih nggak balance sih antara istirahatku sama produktivitas aku, karena
yang seharusnya waktu yang aku buat untuk istirahat kan aku buat nongkrong nih. Iya. Jadinya kayak aduh, aku jadi keteteran. Aku menuliskan sesuatu atau aku mengerjakan sesuatu tuh jadi kayak buru-buru dan aduh ini 100% akurat atau enggak gitu sih dampaknya ya. Signifikan terlihat itu. Karena waktunya mengerjakan tugas baru sama yang buat nongkrong. Kayaknya ada ya. Betul nanti kita sharing-sharing yang lain ya. Iya. Terus kalau ke nilai kuliah ada Nilai ada efeknya itu mungkin semester 3 dan semester 4 itu IPK saya itu jeblok banget. Oh iya? Iya jeblok banget. Dari sekian jadi sekian. Bedanya bisa 10. 0,10 ya. Ini kok 0,10? Iya. Iya kan? Iya, nggak mau Iya. Ini kita lagi. Iya gara-gara itu kayak aduh gak beres banget hidup. Kenapa kok bisa sampai turun? Apakah ada tugas yang akhirnya tertinggal atau gimana? Mungkin juga itu, terus waktu belajarnya kurang, jadi pemahaman dan penyerapan dari materi itu saya kurang. Jadi kayak kalau ujian, kalau apa itu, kalau mengerjakan enggak. Selanjutnya kalau ada nggak dampak atau hubungan sosial sampai ini? Kalau hubungan sosial mungkin enggak sih, karena kalau masalah sosial jelas saya baik-baik aja. Nah, untuk terakhir nih, karena sampai sudah tahu titik masalahnya sampai akarnya itu adalah di kegiatan nomi sampean yang menyita banyak waktu. Menurut sampean nih, kalau sampean melakukan ini terus-menerus, jangka panjangnya itu efeknya kayak apa? Ada gambaran nggak? Efeknya mungkin kayak pengalaman saya tadi, kayak nggak amanah kan. Pas Iya. terus private mungkin Iya. kehilangan kepercayaan dari orang tua si wali murid itu, jadinya kan jarang yang bisa lagi private sama aku kan, mungkin pendapatannya juga jadi turun. Habis itu kayak nggak dikasih kepercayaan sama orang tua karena udah lama-lama seperti itu diulangi lagi dan nggak percaya jadinya orang tua. Terus mungkin kalau dampaknya lagi seperti kuliah itu jadi nggak fokus, jadi keteteran gitu sih Kak. Terus sudah tahu akan manfaatnya apa, dampaknya apa sudah tahu ya. Oke, sekarang saya mau kembalikan lagi nih ke anggota kelompok yang lain. Ada nggak yang punya pengalaman sama kayak kalian? Saya sih. Iya, gimana Mbak emang pengalamannya? Ya itu waktu main terus kebablasan nggak lihat jam, keenakan mainnya. Jadi kemalaman kan Iya. sampai jam berapa ya? Jam 10:30. Wow. Ya. Dari datang itu rumah udah gelap semua, dikunci semua. Iya. Terus gedor-gedor lah, gedor-gedor. Enggak di Untungnya WhatsApp dibuka. kan? Enggak di WhatsApp, enggak. Aku di WhatsApp di spam soalnya. Terus untungnya dibukain, tapi ya gitu diam aja sampai besok. Oh, sama ya, mirip ya. Iya. Efeknya ke orang tua yang akhirnya saya terhubung kita. Kalau itu apa Mbak? Sampai ada solusi nggak? Solusinya ya minta maaf ya, jelasin kenapa kok bisa pulang telat. Oh, gitu. Kalau untuk solusi nongkrongnya tadi biar nggak sampai kemana-mana ada nggak? Ya lihat waktu aja. Kayak misal ini kan habis kayak gitu ya didiemin. Terus kalau mau main lagi ini di waktu kayak misal keluarnya dari pagi, kalau bisa apa siang menuju sore ya jam 2 jam 3 itu di rumah. Terus kalau mainnya sore paling enggak jam 7 di jam 8 udah di rumah. Ada lagi yang ceritanya sama? Iya. Ini kayak sama semua. Gimana? Tapi Ceritanya. kalau saya itu pas kecil gitu, pas masih SD ya. Kan aku dulu itu suka bermain sama teman-teman cowok gitu, kayak main ada rokok gitu loh. Oh iya iya iya. Iya, iya. Nah, itu kan gak enak kalau malam kan gak kelihatan. Iya.
jadinya dulu itu kan disuruh tidur, nah kan nggak bisa tidur terus kabur dari jendela itu. Ya langsung pulang itu aku dicubit-cubit sama ibu sampai dia kayak ya Allah disuruh tidur malah keluar tahu harus kita tapi kayak aku nggak mau cerita gitu soalnya aku suka dan baru sadarnya pas kayak udah dewasa oh iya ya ternyata gini gitu. Oh makanya Mbak Alifnya dipondokin ya. Ya apa gitu Iya sih bisa jadi. curiganya seperti Iya itu. bisa jadi. Karena dapat Kayak pakinya sampai berhenti. ya soalnya mungkin kayak udah sadar umur. Oh, Sadar umur. Soalnya dulu waktu SD itu temenku itu masih bawahku semua. Jadi aku yang paling tua. Kayak main restoran gitu ya. Bocah petualang banget. Iya, si bola. Oh, si bola. Kalau si bola cewek ada ini syuting kali. Iya. Iya. Jadi rasa. Dia gitu. Sekali banget. Terus saya juga mungkin punya solusi jadi nggak ngerti. Iya, apa solusinya? Solusi buat Mbak Nisa. Iya. Mungkin Mbak Nisa kalau keluar itu bisa dipasang alarm, Mbak. Oh, bisa. Dia punya peluang nih gitu. Kayak lama waktu. Oke, kalau bahasa Tiara juga ada. Sama juga nongkrong tidak ingat waktu. Langsung solusi. Iya. Mungkin itu karena pengalaman lebih kembali ke diri sendiri dengan komitmen diri sendiri. Jadi kayak memprioritaskan. Nongki nih, kalau nongki itu kan kadang ada yang cuma nongki mau ngopi aja, ada yang kayak ketemunya itu penting. Oh iya. Jadi lebih memilih ke nongkinya itu yang hal positif dari agar kita itu mendapat outputnya itu loh, biar tidak gimana ya? Sia-sia. Sia-sia waktunya gitu. Dan itulah utamanya itu sih komitmen sama diri sendiri aja. Oke. Saya juga ada. Jadi saya juga sebenarnya sama saya sih ya. Jadi saya nggak bisa keluar malam. Tapi karena saya punya teman yang beberapa kali ngajak saya pulang malam sama kantor saya di WA terus ya. Makanya saya ini bisa jadi opsi solusi buat sampean. Saya ganti jadwalnya itu waktu saya libur dan itu dari pagi sampai sore loh. Kalau malam aja itu kan biasanya sampai maghrib jam 9 saya udah di WA. Saya pulang gitu loh saya. Akhirnya saya ganti waktunya dari libur aja tapi dari pagi jam 7 sampai sore. Wush. Keren sih Kak. Kayak puas banget. Puas banget, Di ya. rumah udah energinya nol gitu. Nol banget. Jadi itu mungkin bisa dijadikan opsi ya. Gimana Mbak Ulia nih udah dapet solusi dan pengalaman teman-teman mungkin bisa dipakai ya. Iya. Itu ya yang bisa terbantu. Apakah Ya. Mbak Ulia siap untuk mencoba solusi dari teman-teman? Alhamdulillah siap sekali dengan teman-teman karena solusi dari teman-teman saya lebih terbuka, lebih bisa insya Allah mengontrol diri dan lain-lain. Oke, Mbak Aulia juga siap untuk mencoba solusi yang sudah kalian berikan. Dan kalau saya lihat kok ini durasinya juga udah hampir selesai ya. Hari ini cukup satu anggota kelompok saja. Untuk yang lainnya mungkin di pertemuan berikutnya bisa ya. Siap. Pertemuan berikutnya nanti kita jadwal lagi dulu seperti biasa. Untuk hari ini bisa kita selesaikan dulu. Langsung kita tutup aja lah ya. Karena kan tadi juga ini teman-temannya belum sarapan, jadi biar waktunya bisa dimanfaatkan untuk sarapan dulu. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman di sini juga diberikan kesehatan biar minggu berikutnya, di sesi berikutnya teman-teman juga bisa kita semua. Kita tutup sesi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan, kalau pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kalau pulang. Udah lama. Mbak Alifi udah lama ya. Iya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Tidak.